Ya, Pak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam berkebajikan. Ya, tanpa membuang waktu, malam ini kita acaranya santai, Q&A, mungkin cara-cara pendaftaran dan juga proses kuliah untuk S2 dan S3 online di Inti International University. Jadi kenalkan saya Pak Azli ya, perwakilannya Inti untuk pasar Indonesia. Ini ada tim saya Pak Khairil, okey. Tanpa membuang waktu, mungkin saya uh, minta bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada ya untuk bertanyakan apa aja ya tentang tadi untuk masalah pendaftaran dan juga kuliah S2 dan S3 di Inti International University. Silakan, siapa mau bertanya? Silakan. Pak Didi, ada pertanyaan Pak Didi? Oh iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Dedi Supriyadi. Kebetulan saat ini sedang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Lombok, Pak. Okey. Namanya Lombok Hospital. Kebetulan kami kerjasama dengan salah satu founder dari Flock Foundation Belanda, Pak. Okey. Eh, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami list di sini Pak untuk program S3 Pak ya, S3. Okey. Ya, S3-nya yang S3 pertama jurusan apa, Pak? saya S3 kesehatan Pak. Oh, Bapak mau ambil kesihatan ya? Ya, mau ambil kesehatan Pak. Oh, masalahnya di Eh, Inti nggak ada pertanyaan kesihatan. pertanyaan kami di sini Pak, selain Hmm. kesehatan kan juga di situ ada pendidikan Pak ya, ada Ya, pendidikan dan selain kesehatan kami berencana untuk ngambil doktor yang sains yang pendidikannya Pak. Pertanyaan kami yang okey. pertama, sebenarnya pembiayaan, mekanisme pembiayaannya itu seperti apa, Pak? Itu pertama. Kemudian yang kedua, berapa lama eh, pembelajaran ini kita tempuh sehingga kita bisa selesai S3 ini. Kemudian yang ketiga, pembiayaan dari awal sampai akhir itu totalnya berapa, Pak? Okey. Karena yang disebar di WA Group kemarin itu kami belum jelas dan seperti apa tugas-tugas yang akan diberikan kepada kita calon mahasiswa ini untuk kita kerjakan begitu Pak, sehingga kita bisa selesai di universitas kita ini. Terima kasih, itu dulu Pak dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Pertama pertanyaannya tentang mekanisme biayanya ya Pak ya, Pak Dedi ya. Ya, Okey. Mekanisme pembiayaannya begini. Kalau untuk S3 ya. Okey. Kalau S3, okey kita ada berapa skim? Skim satu, skim 2, skim 3. Tapi saya lebih mengarahkan ya calon siswa untuk memohon skim 2, beasiswa skim 2 yang mana untuk biaya kuliahnya itu gratis 100% ya. Cuma ada depositnya RM10,000 dan selain dari doctoral business administration dia harus juga ada biaya visa untuk 2 tahun itu RM4,520 ya. Jadi selain DBA, okey, itu DP-nya RM14,520. Kalau DBA RM10,000. Okey. Persyaratannya untuk beasiswa ini, okey, siswa harus tadi publikasi 10 jurnal ya. Jadi banyak yang bilang okey,
berat 10 jurnal itu. Tapi kemarin kalau Bapak lihat video yang saya kirim yang dibuat oleh apa itu di briefing dari Dr. Desinta, okey. Itu calon siswa bisa buat kelompok. Kalau untuk PhD ini sampai satu kelompok tu 5 orang. Jadi seringnya di inti kalau tadi satu kelompok itu 5 orang, ya, satu siswa itu akan fokus lebih kepada 2 jurnal. Jadi 5 orang jadi 10 jurnal, ya. Dan itu yang walaupun dia fokus tapi dia harus tahu juga jurnal yang lain kena nanti waktu defense semuanya harus ada satu tim itu satu kelompok itu. Okey, tapi satu orang apa? Okey, nombor 2 terkait dengan tadi duration tempohnya kuliah. Di Malaysia untuk PhD itu tempoh kuliah PhD itu S3 itu 3 hingga 5 tahun. Okey. 3 tahun itu seringnya orang full time lah. Kalau yang buat part time mungkin dia bisa mohon ke kampus untuk tadi sampai ke 5 tahun. Okey? Ya, Pak Dedi ya. Jadi saya menjawab yang Ya, tentang itu. Pertanyaan yang ketiganya tadi apa tadi Pak Dedi? Lupa saya. halo. Pak Dedi? Ya, Pertanyaan yang ketiganya tadi apa? berapa lama kita tempuh ini, Pak? Tadi 3 ke 5 tahun, ya. Apa ndak bisa dipersingkat ini, Pak? Karena kita kan sibuk, Pak. Itulah kalau masuk Bapak dipersingkat gimana? Maksud saya sebaiknya Bapak mohon ke kampus buatnya sampai 5 tahun. Tapi minimal di Malaysia 3 tahun, nggak bisa singkat lagi. Ndak bisa dia selesai 1 tahun. eh, Nggak bisa. Itu aturan dari pemerintah Malaysia, minimal 3 tahun. Kalau Bapak udah selesai, udah publikasi 10 jurnal pun, katakanlah 2,5 tahun udah selesai. Tapi harus tunggu juga 3 tahun baru nanti dapat ijazahnya, baru bisa wisuda. oh ya. Kemudian nanti wisudanya kita di mana, Pak? Di Kuala Lumpur, Oh iya, oke? baik. Ya, baik. Pertanyaan yang ketiganya apa tadi Pak Dede? Eh, Pembiayaan dari awal sampai akhir itu, Pak, totalnya berapa? Oke, oke. Pembiayaan kalau dari sisi Bapak ada dua lah, satu operasional, satu non operasional ya. Ya, Oke. Yang tadi saya bilang tadi kalau untuk visa seperti Bapak mengambilnya S3 pendidikan itu 14.520. Itu kalau Bapak 14. ambilnya beasiswa, terima beasiswa tadi ya. Ya, itu Oke. uang uang Indonesia berapa itu? Waduh. Itu Bapak kena kali itu sekarang 3.500 ya. Sekarang berapa pertukaran ini, Pak? Ya, itu berubah. Rasa saya sekitar 3.500 lah sekarang nih. Oh Ya, iya, 3.500 itu RM1. Ya, ya, jadi ya. Bapak hitunglah itu. Oke. Ya. Kemudian ada juga mau tanya biaya publikasi gimana? Oke. Satu sebelum itu saya mau jawab di inti kita terima Scopus itu dari Q1 hingga Q4. Sebaiknya kalau dosen dia maunya minimalnya Q3 lah. Oke. Biayanya gimana? Di inti mereka punya kampus punya dana sendiri untuk publikasi. Tapi yang bisa akses ke dana itu adalah supervisor. Jadi siswa nggak bisa. Jadi supervisor mau publikasi yang untuk siswanya, dia akan mohon dana dari kampus untuk biaya publikasi Scopus. Oke? Ya. Dan Oke. yang Kemudian terakhir ini, yang ya, uh, uh, ini pembelajaran oke. full Kemudian jarak jauh ini, Pak ya. Okey, untuk 3 bulan pertama Bapak akan kuliah, ya benar jarak jauh. 3 bulan pertama Bapak akan ada mata pelajaran untuk research meteorologi online Sabtu Minggu, okey, atau malam, okey, waktu Indonesia. Kemudian setelah itu Bapak akan dikasih udah dapat supervisor dan akan mulai buat riset. Jadi riset dah enggak apa kan dari waktu ke waktu aja Bapak kontak ke supervisor.
Ya, baik. Oke. Sementara Jadi itu dari saya dulu, Pak. ya, silakan. Halo. Mungkin dari teman-teman. Oh, oke. Jadi begitu ya Pak Dedi ya. Jelas ya? Baik. Oke. Jadi ya ini S3 ini yang online semuanya research basis. Ya, research basis ya. Oke, gimana? Ada bapak-bapak yang lain mau nanya? Silakan. Izin Pak, mau Ya, bertanya. silakan. Mm-mm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam. nama panggilan Cecep, tapi nama aslinya Riki. Oke. Saya tinggal di Bangka Oke. Belitung. Asli Pak. Kebetulan saya kerja di Komisi Pemilihan Umum Bapak, KPU Oke. General Elek. Saya dulu S1-nya S1 Komputer, Ilmu Teknik Informatika. Kemudian lanjut di Oke. beasiswa S2 di Universitas Lampung, ambil MIP, Tata Kelola Pemilu. Nah, ini kebingungan Pak, apakah saya belum tahu di program studi doktoral di INTIT di sana tuh apa? Apakah ada komputer? Apakah ada FISIP, ilmu politik? Tapi saya Oke. mau selinier gitu ke ilmu politiknya. Nah, kemudian ketika sudah dapat misalnya lanjut kuliah sih, saya kan harus ada izin dari atasan, dari pimpinan di KPU RI terkait izin apakah itu tubel atau ibel, karena statusnya walaupun online kan harus melaksanakan tugas juga atau lepas dibebas tugaskan oleh tugas. Kemudian terkait biaya itu katanya ada deposit itu apakah nanti dikembalikan atau bagaimana, terus kami mempersiapkan uang itu berapa, apakah nanti dibayar atau gimana gitu. Kemudian terkait publish jurnal, saya belum pernah ada Scopus Pak, tapi lagi proses untuk Scopus satu pun, itu aja baru masih Q3 tentang ilmu politik. Ya kalau Sinta sih kemungkinan apakah Sinta bisa dipakai Pak untuk Sinta 1 atau Sinta 2. Kalaupun untuk publish jurnal Scopus ya mohon dibantu untuk difasilitasi Pak, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam. Oke, pertanyaan pertama tentang tadi Bapak nanya yang tentang Bapak jalurnya daripada IT, oke. S1-nya, kemudian keduanya tentang tadi pemilihan pemilu, ya. Kemudian untuk yang ketiga, saya rasa mungkin kalau lihat daripada S1, S2 Bapak, Kamu masih kerja? Enggak kan? halo, Saya kasihnya kan kerja seharian sih. Dari jam berapa sampai jam 10. Saya tuh ambil tengah jam. bentar ya. Yang harusnya memantau dan sudah jam 10. Pak Ahmad Mutazim bisa di off apanya? Langsung. Besok Mic-nya cut off, sebentar. jangan lupa nanti. Halo, oke. Oke, Pak Cecep kayak gini ya. Tadi yang tentang jalurnya. Jadi Bapak bisa buat S3-nya yang IT. Ya. Oke, kemudian pertanyaan yang keduanya apa, Pak? Pak Cecep? Izin untuk dari kampus. Oh, izin dari tadi ya. Oke. Institusi. Jadi kalau begini, saya rasa tadi ya gimana? Oke, untuk izin begini. Bapak submit aja dulu berkas Bapak, oke, dengan fill in application form, scholarship form dan juga health declaration. Oke. Kemudian dengan dokumen-dokumen Bapak itu 2 hingga 3 minggu kampus akan proses. Jadi kemudian akan dikeluarkan offer letter. Dari offer letter itu, oke, Bapak ada 2 pilihan, sama ada buat acceptance langsung atau Bapak dapatkan izin dulu dari departemen Bapak. Ya. Oke? Itu tentang tadilah izin Bapak tadilah ya, dari situ. Oke? Dan ini research basis, jadi seringnya kuliahnya malam atau kalau ada apa itu kemudian kemudian atau minggu. Dan bila research Bapak hanya komunikasi langsung dengan supervisor Bapak. Ya, seringnya di luar waktu kerja lah. Oke? Oke? Dan pertanyaan yang ketiga tadi ya? Terkait ya
terkait biaya itu apakah kami deposit dulu, kemudian apa dikembalikan atau Okey. full bayar atau gimana, Pak? Okey, deposit tadi yang deposit RM10,000 itu akan dipulangkan setelah wisuda. Okey? Tapi kalau visa itu enggak dipulangkan. Okey? Kemudian yang tentang okey deposit dipulangkan yang apa? Okey. Tapi syarat beasiswa ni begini. Satu beasiswa ni tujuannya tadi deposit ya. Deposit itu melihat komitmen siswa, calon siswa ya. Jadi kena diberi beasiswa. Jadi untuk pastikan siswa itu ada komitmen jadi diminta deposit ya. Kalau tidak nanti kalau tidak ada deposit kadang-kadang tadi enggak selesai kuliahnya ya. Jadi universitas tadi membazir resource lah kalau gitu. Jadi diminta deposit. Kalau okey, jadi sebelum itu saya buat disclaimer sedikit lah. Kalau siswa melanggar tadi perjanjian beasiswanya enggak memenuhi persyaratan, tidak melengkapkan apa tadi, selesaikan kuliahnya, jadi dia harus membayar full total kuliahnya yang bernilai RM60,000. Okey? Itu yang saya beritahu, okey, persyaratannya. Dan tapi menjawab yang apa ini sebenarnya tadi seperti yang saya bilang ke Pak Dedi tadi, bisa buat kelompok 5 orang, okey, kalau jurnalnya 10, setiap orang tu akan supervisor assign fokus 2 orang. Okey? Dan tadi Pak Cecep kalau Bapak lihat saya ada kirim di WhatsApp group itu yang video dari briefing dari Dr. Deshinta. Dr. Deshinta itu dia memang orang IT ya. Jadi mungkin Bapak bisa apa tu? Bisa dia bisa jadi supervisornya Bapak lah. Jadi lebih enak lah supervisornya orang Indonesia juga. Kemudian ini Bapak mungkin nanti boleh work together dengan Pak Iwan lah. Pak Iwan pun mau buat IT juga. Ya? Okey? Okey Pak Cecep? Saya menjawab Siap. semuanya enggak tadi? Mau Okey? bantu ini, Pak. Publikasi itu. Saya karena waktu okey. S1 saya ya tahun 2007 Okey. S1 dulu. Jarang sih publish kayak jurnal. Kemudian ketika S2 karena dari kampus Universitas Lampung itu mewajibkan harus banyak publish, jadi sampai sekarang saya fokusnya ke ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu tata kelola pemilu untuk publikasi jurnal. Nah, untuk publikasi jurnal saat di kuliah di sini, apakah harus karena sarannya untuk ilmu komputer, apakah harus ilmu komputer, apakah bisa ke ilmu pemerintahan, politik kayak itu, Pak? Okey, satu tentang ilmu politik di inti tidak ada Pak. Tapi kalau tadi mungkin Bapak bisa buat contohnya tadi ilmu komputer tapi researchnya lebih kepada tadi gimana ilmu komputer digunakan dalam pemilu. Ya, itu ya. Dan itu sebenarnya yang lebih detailnya untuk researchnya tadi Bapak harus nanti diskusi dengan supervisor. Ya, dan kemudian tadi tergantung tadi kelompok Bapak. Nanti Bapak discuss dengan supervisor lah. Itu yang bisa saya apalah. Ya. Okey? Pak. Okey. Ada pertanyaan yang lain? Pak? Ya silakan apa? Pak Cecep udah. Mungkin saya ada pertanyaan. Ya silakan Pak. Untuk program MBA apakah juga depositnya sama jumlahnya yang master? MBA nggak perlu visa Pak. Hanya deposit RM10,000. RM10,000 ya. Ya, Lalu yang tidak perlu visa. Untuk pembagian kelompoknya bagaimana Pak ya? Saya kan kebetulan ini kan saya sendiri nih, nggak ada teman dalam artian saya apply. Nanti di kampus, sebab yang dalam WhatsApp group ini sebenarnya banyak yang mau buat DBA, paling banyak DBA sekitar 20% ya, dari 100 orang hampir 20%, jadi 20 orang mau buat DBA. Jadi dan lagi satu Bapak mungkin nanti kampus, fakultas atau supervisornya akan aturkan kalau Bapak mau buat kelompok. Jadi kalau Bapak mau buat kelompok beritahu saya. Itu persyaratannya dari Bapak. Dan jumlah tadi tempoh kuliahnya berapa tahun? 3 atau 5 tahun, yang makna 1. Jadi dari situ nanti fakultasnya bisa arrangekan. Ya. Ya, MBA 1 tahun Pak ya?
MBA. MBA kalau full time 1 tahun, kalau part time 2 tahun. Bisa di request untuk buat 2 tahun. Full time. Gimana Pak Sugeng? Insya Allah full time. Okey. Kita akan habis dalam 10 minit lagi. Jadi kalau kita akan sambung ke nanti yang session yang kedua ya. Ada link yang tadi sudah saya kirim di WhatsApp group ya. Okey? Oke. Okey, ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Sementara enggak ada, okey, untuk bapak-bapak yang mau buat visa yang apanya selain dari DBA dan MBA harus buat visa. Kalau visanya datang dalam kelompok ke Kuala Lumpur untuk waktu buat visa. Waktunya 2 hingga 4 minggu dan mungkin nanti bisa share duduk di apartemen di sekitar Kuala Lumpur. Kena ke kampusnya itu enggak banyak, mungkin 3 ke 5 hari termasuk ketemu supervisor. Jadi selebihnya ya bisa jalan-jalan di Malaysia lah, di Kuala Lumpur. Ya. Okey, jalan bisanya carilah apartmen yang dekat dengan kayak MRT, jadi mudah ke mana-mana dan biaya transportasinya murah. Okey. Dari Kuala Lumpur ke kampusnya dinilai sekitar dalam mungkin 60 kilometer ya, 70 kilometer. Bisa naik online taksi lah. Okey, Grab dan sebagainya. Ada pertanyaan lain? Nanti kalau kita disconnect ini kita akan masuk yang second session ya. Linknya sudah saya share di apa. Saya lihat tadi ada pertanyaan tadi tentang proses pendaftaran ya, kalau nggak salah saya. Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, sudah pas, Pak. Ya. About Syarat the exam. Ya, exam. Ini research basis, nggak ada exam, Pak. Professional defense, pre-FIFA, Ya, FIFA, ya, FIFA. dia ada defense apa semua itu online. Ya, defense apa tu pre-viva, FIFA, viva semuanya FIFA. online. Ya. Jadi ada 3 ya, professional defense, pre-FIFA, FIFA sama FIFA ya. Iya. Oke. Syarat admisi ya, dia ada nih minta di-share di chat box ya, syarat admisi dari Pak Wahyu. Syarat admisi adalah tadi ada S1 dengan S2 lah. Kemudian ayat 6 lah. Okey. Okey. Ya. Bentar ya. Okey. Mohon dibantu Bapak untuk TOEFL IELTS-nya. Okey. TOEFL atau IELTS ini bukan sekarang. Ini diperlukan untuk nanti untuk buat visa. Jadi waktu sekarang buat pendaftaran dulu, kirim berkas, okey, pendaftaran, okey, lunasi 50% DP-nya. Kapan mula kuliah? Katakanlah bayar DP awalnya itu 50%, katakan Agustus. Okey. Sisanya mau dibayar Disember dan mau mula kuliahnya mungkin Februari. Jadi Januari itu udah ada IELTS-nya. Okey, bukan sekarang. Untuk application hanya perlukan tadi S1, S2, paspor ya, foto ya. Itu aja dah. IELTS-nya kemudian. Ya. Okey. Halo? Ya, halo. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ya, sudah ada yang kita tangkap ini, Pak. Okey. Dan bapak-bapak bisa aja kapan-kapan aja bisa telefon saya, bisa WA call saya untuk saya jelaskan. Ya. Oh iya. Jadi enggak apa. Bapak domisilinya di mana? Saya di Kuala Lumpur. Oh iya iya. Baik. Ya. Kalau Bapak lihat di WhatsApp group tu ada apa tu? Ditulis itu @prestige ya.
Ya, itu Pak nama nomornya saya. Oke? Siap, Pak. Oke. Jadi ya mungkin nanti kita bisa mula di apalah di second link. Rasanya kita waktunya udah mau habis. Kita tunggu aja sampai nanti kita log out semuanya dan kita mula di second. Ada pertanyaan yang lain lagi sementara itu? Sudah pas, Pak. Sudah pas ya? Baik. Pak Wahyu, jelas Pak Wahyu? Jelas, Pak, jelas. Saya ada nih yang tadi nggak bisa masuk nih. Dia WA saya tadi. Siapa yang nggak bisa masuk? Dia bilang di waiting list. Saya rasa dia udah masuk yang link yang kedua ya. Coba kasih masuk dulu, Pak Dokter. Iya, dia masuk link yang kedua. Oke, so nggak apa-apa kalau gitu. Kalau Bapak ada apa, mungkin siapa yang mau ikut lagi bisa ikut yang link kedua. Kita akan mulakan link kedua sebentar lagi. Ya. Siap, Pak Dokter.